Tahun 2002 adalah saat yang paling membahagiakan dalam karir sepak bolaku. Saat itu aku merasa sangat dicintai publik Korea. Aku ingat ada banyak sekali penggemar yang menunggu sehingga aku tidak bisa keluar. Ah Jung-hwan barangkali menjadi pahlawan sepak bola Korea paling diingat sepanjang masa, khususnya di ajang dunia. Nama Ah Jung-hwan masih lebih populer ketimbang Park Ji-sung hingga Son Heung-min sekalipun. Seperti yang diungkapkannya, tahun 2002 memang menjadi puncak karir sepak bola Ah Jung-hwan. Dia masuk ke dalam armada Gus Hiding yang tampil di ajang Piala Dunia dan menjadi pahlawan Korea yang berhasil lolos hingga babak semifinal. Bermain di kandang sendiri, Ah Jung-hwan merasa sangat didukung dan dibutuhkan Gus Hiding. Pelatih asal Belanda itu menganggap Ah Jung-hwan sebagai bakat istimewa dan memang benar pria yang kini berusia 47 tahun tersebut berhasil menciptakan sejarah di ajang Piala Dunia. Gus Hiding benar-benar bisa memaksimalkan potensi yang aku punya dan dia sangat memotivasiku. Dia mengatakan kepadaku secara pribadi bahwa Piala Dunia 2002 akan mengubah hidupku. Ternyata hal itu memang terjadi, kenang Ah Jung-hwan. Namun meski dianggap sebagai pahlawan sepak bola Korea, Ah Jung-hwan sangat dibenci oleh kebanyakan penggemar sepak bola Italia. Satu golnya yang dicetak ke gawang Italia pada babak 16 besar Piala Dunia 2002 dipandang sebagai aksi paling kotor dalam sejarah turnamen ini. Hal itu kemudian merugikan Ah Jung-hwan secara pribadi, di mana dia lantas mendapat banyak keputusan yang merugikan karir sepak bolanya. Oleh penggemar Glee Azuri, Ah Jung-hwan barangkali menjadi nama yang akan selalu diingat sebagai aktor kehancuran sepak bola Italia. Namun sebagai seorang pemain, dia sejatinya layak disebut sebagai pahlawan sepak bola Korea. Ah Jung-hwan mengawali karir sepak bolanya dengan momen-momen sulit. Dia tidak memiliki cukup persediaan makanan di rumah dan hidup dalam keterbatasan. Namun seolah sudah memiliki karakter pantang menyerah sejak kecil, Ah Jung-hwan tidak mau dipaksa berhenti bermain sepak bola oleh keadaan. Dia terus berlatih sepak bola hingga bergabung dengan Busan E-Park pada tahun 1998, di mana dia memainkan 54 pertandingan dan mencetak 27 gol. Pemain yang lebih sering beroperasi di lini serang ini juga sukses menciptakan prestasi mentereng lainnya dengan muncul sebagai MVP K-League pada musim 1999. Saat itu Ah Jung-hwan mencetak 14 gol, sekaligus menciptakan sejarah sebagai MVP K-League pertama yang hadir dari tim non-juara. Pada tahun 2000, wangi bakat Ah Jung-hwan tercium hingga ke negeri pizza. Dia bertemu dengan AC Perugia dan pada saat itu juga dia muncul sebagai orang Korea pertama yang tampil di ajang Serie A Italia. Tampil cukup impresif di Italia, Ah Jung-hwan mendapat panggilan dari Gus Hiding untuk membawa bendera Korea terbang tinggi di ajang sekelas Piala Dunia 2002. Di ajang Piala Dunia ini, Ah Jung-hwan bermain cukup cemerlang. Dia sempat mencetak gol ke gawang Amerika Serikat di babak grup sebelum melanjutkan kegemilangannya di laga melawan Italia. Sebelum pertandingan, Ah Jung-hwan mengatakan kalau Korea bakal menghadapi lawan yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Dia mengakui bila Italia dihuni oleh banyak sekali bintang berkelas termasuk Gianluigi Buffon, Paolo Maldini hingga Francesco Totti. Namun Ah Jung-hwan tidak merasa takut. Dia percaya diri bisa tampil baik di hadapan penggemar sendiri dan siap menciptakan sejarah. Bukan sepak bola namanya jika tim yang lebih kuat selalu mengalahkan tim yang lebih lemah. Ucapan dari seorang Ah Jung-hwan itu seolah menjadi pelecut semangat para pemain Korea. Sejak menit pertama, kedua tim saling jual beli serangan. Ah Jung-hwan sejatinya memiliki kesempatan mencetak gol melalui titik putih usai Sol Ki-hyun dijatuhkan Christian Panucci di dalam kotak penalti. Namun kehebatan gigi Buffon masih terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Pada menit ke-18, Italia memunculkan wajah aslinya dengan mencetak gol melalui aksi Christian Vieri. Di tengah-tengah ketertinggalan yang dialami Korea, wasit Byron Moreno yang memimpin pertandingan dianggap banyak melakukan kesalahan. Celakanya, keputusan-keputusan yang dikeluarkan lebih banyak menguntungkan Korea.
Dihantam dengan banyak kesalahan yang dibuat sang pengadil lapangan, pertahanan Italia lengah. Tepat pada menit ke-88, Seol Ki-hyun mencetak gol dan memaksa pertandingan dilanjutkan hingga ke babak tambahan. Kemarahan, kekesalan hingga kekecewaan yang dirasakan publik Italia lantas kian meledak setelah Ah Jung-won berhasil memenangkan Korea melalui aturan Golden Goal. Pada menit ke-117, Ah Jung-won sukses menanduk bola ke gawang Italia usai memanfaatkan umpan silang yang diberikan rekan setimnya. Melalui keunggulan 2-1, Korea berhak lolos ke babak perempat final dan berhasil menang melawan Spanyol sebelum akhirnya tumbang atas Jerman di babak semifinal. Setelah tampil gemilang di ajang Piala Dunia 2002, Ah Jung-won dan istrinya langsung terbang ke Italia untuk melanjutkan karir di Perugia. Nahas, baru sampai di sana, dia langsung mendapat beragam teror yang diketahui berasal dari penggemar yang kadung sakit hati oleh gol yang dicetaknya di ajang Piala Dunia. Ia mendapat ancaman pembunuhan hingga mendapati mobil miliknya dirusak oleh seorang yang tidak dikenal. Tidak sampai di situ, pemilik AC Perugia, yakni Luciano Gauci, juga langsung memecat Ah Jung-won setelah pria Korea itu berkata bahwa Taeguk Warriors bermain lebih baik dari Italia. Menurutnya ini murni kesalahan wasit, di mana hal tersebut berada di luar kendali para pemain. Gauci yang marah besar atas pernyataan Ah Jung-won lantas mengeluarkan pernyataan bahwa sang pemain tidak akan pernah diterima lagi di Perugia. Orang itu tidak akan pernah menginjakkan kaki di Perugia lagi. Dia bermain bagus hanya saat bermain melawan Italia saja, ucap Luciano Gauci. Setelah dipecat Perugia dan diusir dari Serie A, penderitaan Ah Jung-won masih berlanjut. Sang pemain sejatinya nyaris bergabung dengan Blackburn Rovers dan segera menciptakan sejarah sebagai pemain Korea pertama yang tampil di kompetisi Liga Primer Inggris. Sayangnya, negosiasi tersebut diganggu oleh Perugia. Klub asal Italia itu meminta kompensasi sebesar 3,8 juta dolar yang kemudian tidak disanggupi oleh The Rovers. Pada akhirnya, Ah Jung-won terbang ke Jepang dan bergabung dengan Shimizu S-Pulse. Sempat berpindah-pindah klub dan bermain di 3 edisi Piala Dunia, Ah Jung-won lantas memutuskan pensiun pada tahun 2012 di usia 36 tahun. Usai berhenti menjadi pemain, Ah Jung-won kini bekerja sebagai seorang komentator sepak bola. Dia kerap terlihat di acara-acara yang bertemakan sepak bola, termasuk ketika menjadi tamu kehormatan di perayaan Pekan Sepak Bola pada 2022 untuk memperingati 20 tahun sejarah yang diciptakan Korea di ajang Piala Dunia 2002. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.